Sudah bisa masuk kayak. Nanti anak ini terluka. Ya lari. Yang dia larinya sini. Tarik sini. Nggak bisa sini. Ya. Itu kamera satu kan masih ada sisa baterai kan? Masih sedikit. Mal. Udah sini udah ada flash. Udah habis lah. Udah habis. Kali sana. Sebelah. Bentar, rem dulu apa? Hah? Ini. Gedor. Oke guys, aku di sini mau menjelaskan kenapa konten ini yang part terakhir nih terjadi keributan seperti itu. Oke. Jadi gini guys ceritanya, tapi kita nonton dulu lah, maksudnya biar kita lebih paham lagi, nanti baru kita jelaskan ya. Aku sendiri yang menjelaskan, oke? Jadi kalian tonton dulu, jangan di skip. Terus ini aku udah mulai fit lagi untuk berpikir dan menjelaskan. Insya Allah tidak tidak berbelit-belit lah. Jadi aku ngejelaskan ke intinya aja, oke? Tonton dulu. Minum dulu. Cuci muka dulu. Ada masalah apa kau sebenarnya? Saya tidak punya anggota. Saya tidak mengerti apa itu anggota. Kau jika ingin bermasalah, silakan. Sekarang saya bertanya kepada kau, mana ilmu kau?
Gantian. Nda, Oh, sini. mana kain dia? Lupa. Kain dia mana? Di pojok belakang. Kita mami. Ajak ngomong aja dulu. Permisi. Ada keperluan apa lagi? Apakah udah selesai belum? Iya. Supaya, nah. Dia yang ada keperluan dengan golongan kami. Saya minta maaf atas kesalahan kawan saya. Saya tidak tahu benar. Kamu tadi bilang itu dari golongan saya, tapi saya tidak perintahkan. Masuklah kau. Bang Adi. Bang Adi. Bang. Sama seperti dia. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Tapi saya ada urusan dengan manusia yang lancang ini. Berarti manusianya bukan pendampingnya? Hah? Bangunin dulu. Supaya tahan. Dan saya tidak ada menahan apapun dari jati dirinya. Jelaskan kepada saya. Napas buatan. Kasih napas buatan. Seperti itulah. Karena yang menghadapi kami bukan dari bangsa harimau. Jati diri dia.
Abang, sender itu ya. Itu saja. Apa salah? Tidak. Tidakkah? Tidak. Saya ingin mendengar dari makhluk. Ikut dong. Gak bisa lihat sendiri. Pe, Menanda. bantu aja, bantu mandu Sukmanya aja. Di sini sukanya dengan lain. Bantu pakai kain ini, kain kau mana? Dia nggak bukain misalnya. Tadi bawa dia. Bagaimana? Itu kain lupa. Bukan kain dia. Di situ kain. Kalau nggak di situ di sebelah tadi. Dia nggak bukain. Bang Ade, Bangun sambil panggil. Sambil panggil. bisikan pinggang. Dalam. Nampak kan? Kan Bang Ade, Kak. Bantu. Mau bantu. Bang Odi, jangan ditahan. Apa kau takut? Jangan ditahan, Bang. Apa yang kau tahan tadi? Apa? Kau bermasalah dengan kami? Ya. Kau sendiri yang bermasalah. Apa kau? Tahan. Kau sudah memfitnah ulang kali. Benar-benar kau manusia itu bukan karena perempuan. Karena perempuan. Jika ingin saling bunuh, mari. Saya pernah hampir menghancurkan manusia karena pemegang yang seberdongkrong. Sekarang kau jika tidak puas, aku akan bersumpah atas nama golongan hutan akan kami beri perhitungan. Tidak tahu diri, sudah 3 perjanjian yang diingkarnya. Kau dengar itu? Sudah pernah saya bilang, hati-hati dengan teman terdekat kalian. Karena pada dasarnya itulah musuh terbesar yang kalian hadapi nantinya.
bersumpah atas perempuan. Jika tidak kau halalkan, kaulah taruhannya. Ingat sumpah itu. Dan anak inilah yang memegang persumpahan itu. Mulai ini, lepas kau ingat cerita Allah. Hanya Tuhan yang bisa kau harapkan. Tidak akan terjamin. Kalian tidak bukan? Laskar sudah di gerbangnya. Dan sadar, dia yang membunuh kalian. Sudah lepas lagi 3 kali, 4 kali. Saya lepas dari anak ini. Dengar! Kita akan bertemu di dalam malam halus. Manusia. Manusia anjing! Wan. Bang, udah bang. 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 Oke, jadi kesimpulannya gini guys. Di titik ini sebenarnya si Odi dia mempunyai suatu masalah pribadi yang andai kata aku nggak bisa menjelaskan dengan detail. Cuman aku di situ agak risih ketika kita mempunyai suatu masalah pribadi tapi kita melibatkan pelampiasan emosional kita ke orang lain. Itu salah gitu. Oke. Jadi di malam itu tuh di part akhir itu dia ingin meluapkan semua emosional dia, rasa sedih dia, rasa amarah dia di saat ngonten. Itu kan salah gitu. Itu kan andai kata gimana ya, nggak seret aja gitu. Kalau aku ngelihatnya, kalau kita punya masalah kita pelampiaskan ke orang lain tuh gitu. Cuman yang mungkin aku pernah kasih saran atau pembelajaran pemahaman. Pertama, jika kita ingin belajar suatu keilmuan itu umum lah, kita harus belajar menundukkan ego kita. Di malam itu dia betul-betul ego kali gitu. Jadi andai kata gimana ya, seluruh pandangan atau keilmuan dia malam itu hancur gitu, hancur kali. Jadi ada juga kesalahpahaman antara kita dan golongan yang ada di situ. Ada tuh yang andai kata yang pas masuk ke ragaku itu sosoknya, itu dia marah kali dengan Odi. Karena dia marah tuh, Odi itu seperti menuduh atau memfitnah lah gitu, bahwa golongan tersebut ingin mencuri raganya si Odi. Padahal golongan tersebut ingin bertanya aja kepada kita, andai kata kenapa kita datang ke tempat itu, tujuannya apa gitu. Dan golongan jin liar yang ada di bagian situ pun andai kata
yang disebut Odi ini yang ingin membawa raganya itu udah mengakui kekalahannya, karena dia bilang kalah ukuran dan kalah andai kata keilmuan gitu. Dan mereka hanya ingin tahu aja kenapa kita datang di tempat itu. Cuman karena egonya si Odi ini, dia jadi kayak yang benar itu jadi tertutup karena egonya, karena nafsunya gitu. Tuh guys, awalnya sebenarnya aku ngeliat aja, memantau aja gitu. Cuman kan aku salah juga kalau misalnya aku cuman diam gitu, membiarkan dia meluapkan segala emosionalnya ke tim gitu. Kita kan datang sini mencari yang dikata mencari info, misteri, kejadian dan pengalaman gitu. Beberapa hari yang lalu itu aku udah ngomong ke dia kan, Laskar tuh andai kata, maaf kata itu kan dia dapat dari aku, belajar dari aku juga pemahaman keilmuannya. Jadi aku kunci dan Laskar balik lagi ke aku, Laskar golongan Garong. Karena apa? Karena aku nggak mau andai kata kan kalau dia belum bisa nundukkan ego dia belum bisa mengalahkan ego dia pelan-pelan, ujung-ujungnya keilmuan itu akan menjadi musuh nantinya di diri dia. Makanya aku kunci atau aku ambil lagi, dan itu akan kuserahkan lagi sebenarnya. Cuman kalau dia bisa bukan ego dia kembali, aku serahkan lagi gitu. Cuman di malam itu herannya dia kesurupan si Laskar, padahal si Laskar itu udah sama aku pun udah kasih tahu dia gitu. Jadi di malam itu sebenarnya kan di tempat horor tuh banyak, ada golongan positif, ada golongan negatif. Karena emosional tingginya si Odi ini, dia tidak sadar bahwa pikirannya udah dimanipulasi dengan jin-jin negatif yang di sana gitu. Itu dia nggak sadar, dimanfaatin dia. Jadi yang niatnya dia ingin melampiaskan suatu emosional dia, tapi ujung-ujungnya dia menghancurkan badan dia sendiri gitu. Jadi tanpa dia sadari, dia sudah diputar pikirannya dengan makhluk-makhluk negatif yang ada di sana gitu, dimanfaatin. Ya jadilah pertengkaran. Majulah aku memasukkan jin andai kata ke raga aku, yang andai kata aku di belakang tuh merasa kalau memang si Odi ingin melampiaskan emosionalnya, ayo aku ikhlas, badan aku 100% full masuk gitu. Salah sebenarnya si Odi ingin melampiaskan masalah dia di circle-nya jin. Salah, malah dia dimanipulasi, dipermainkan, dihancurkan badannya gitu. Itu ceritanya. Jadi Garong masuklah. Kejadian ini 11-12 sama kejadian seperti waktu aku sama si Fahmi, pemegangnya si Gondrong Kumbang, itu golongan harimau kumbang keilmuannya. Cuman agak lebih parah si Odi ini gitu, agak lebih parah mengamuknya si Garong. Karena juga Garong dulu udah ngomong kalau memang ada kejadian seperti itu lagi, lepaskan saya masuk ke raga kamu, biarkan saya menghancurkan pemahaman keilmuan yang dia dapat dari kamu gitu. Karena apa yang mereka dapat pun itu keilmuan dari Garong yang mereka pakai gitu, pemahamannya, keilmuannya. Makanya Garong marah besar, kenapa aku tidak mengikhlaskan atau melepaskan diri aku dirasuki Garong untuk menghancurkan si Odi. Karena aku berpikir gini ya, biarin aja lah gitu. Walaupun hampir aku andai kata Garong full masuk hari itu, jantung aku udah panas, detaknya itu udah, pas aku sadar detaknya itu udah mulai pelan kayak orang koma. Makanya aku sempat juga ambil alkohol atau beli alkohol ke apotek untuk mengoneksi atau mendetakkan menyentrum lagi lah gitu, andai kata mengkoneksi lagi jantung aku pakai alkohol gitu. Itu udah panas sekali gitu. Aku kayak lebih ke ya udah biarin aja gitu. Aku kira pun malam itu aku udah mati karena jantung aku tuh udah, detaknya udah kecil kali, denyutnya udah kayak orang udah mau sakaratul maut. Tanya Nanda, itu ada email di samping aku, sama si Nanda di samping aku, ngebawa aku, memapahku ke bawah gitu. Jadi kayak lebih ke Garong tuh marah, kenapa kau bisa sabar lagi sedangkan kau hampir mati gitu. Ya sudah, kalau kau masih membela dia, aku lepas dan meninggalkan bekas
atau meninggalkan bekas yang secara sakit yang akan kau alami di saat itu. Memang jantung aku sakit kali pas dia lepas gitu. Dan aku gimana ya, aku juga nggak bisa, maksudnya membiarkan Garong membantai si Odi di situ. Ya namanya juga ya bisa dibilang, walaupun yang aku ajarkan ke mereka tuh keilmuan si Garong, memang Garong tuh gondok marah, cuman biarkan aja lah gitu. Ya andai kata Tuhan, kita kan makhluk, Tuhan aja maha pemaaf dan maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Biarkan aja semua ini jadi pengalaman. Nah, buat orang yang nanya-nanya masalah Garong di mana, masalah Garong kemana, Garong masih sama aku atau enggak, intinya udah andai kata lepas, kan aku dibilang lepas, Garong lepas dari aku. Kayak kejadian kemarin, dia balik lagi tuh ketika aku benturan keras yang sampai mulut aku keluar darah. Di situ Garong balik lagi gitu. Mungkin kita tunggu benturan keras, andai kata Garong untuk on lagi tuh ya tunggu nanti mungkin penelusuran atau apa, ada benturan keras ya mungkin dia balik lagi. Dan perginya Garong pun aku berharap untuk semuanya yang belajar sama aku, kayak belajar pemahaman, belajar keilmuan kayak gini, aku berharap mereka lebih membuka pikirannya lagi, ya berpikir lagi tuh, aku demi kalian aku rela menghancurkan badan aku atau melepaskan teman lama aku yang andai kata aku banyak belajar pengalaman dari dia gitu. Tolonglah gitu, aku minta tolong ya gimana ya, paham lah gitu, tolong dijaga, saling menghormatinya, saling menghargainya, saling segannya gitu, mau tua mau muda gitu. Ya untuk apa andai kata kita punya ilmu tapi rasa hormat kita untuk orang di sekeliling kita tuh nggak ada, untuk apa gitu. Aku berharap lagi pula pun apa sih susahnya, aku nggak menganggap diri aku guru, tapi memang kalian yang belajar sama aku menganggap aku guru, ya it's okay, nggak apa-apa, terserah kalian mau kalian anggap teman mau nggak pun guru, terserah. Intinya yang aku ajarkan ke kalian itu tidak menyimpang, bahkan kalian bisa menguasainya lebih cepat dari orang-orang yang andai kata belajar yang andai kata sampai ada tahunan gitu. Ya cobalah berpikir gitu, dengan kalian cuman sebelum tidur lakukan wudu, istighfar, sholawat, syahadat gitu. Aku berharap dari amalan itu, kan udah pernah aku bilang, itu untuk batin kalian, untuk amalan baik kalian dikubur nanti, bukan itu untuk kodam gitu. Dan itu juga agar bisa kalian melawan atau pelan-pelan melawankan kayak ego kalian ketika datang, kalian bisa melawannya gitu dengan amalan-amalan yang kalian lakukan dengan tulus, ya kayak sebelum tidur berwudu, istighfar, sholawat, syahadat. Apa susahnya, ya kan? Ada rezeki bersedekah gitu. Ya, aku pernah ngomong juga sama orang-orang yang sama-sama sharing sama aku. Dia bilang, "Bang, aku pengen belajar." Oke, belajar lah gitu. Cuman satu ya, aku di sini juga nggak sulit-sulit kali mengasih pembelajaran sama kalian. Cuman satu, kalian harus ingat, ketika kalian haus, kalian minum di suatu mata air. Oke, kalian udah minum, please, ketika hilang dahaga kalian, ketika kalian udah nggak haus lagi, jangan songong, please, jangan songong, ya, jangan kalian kotori di mana mata air tersebut. Ingat, waktu kalian haus, kering tekak kalian minum di mata air itu, di air itu. Tapi ketika kalian udah segar, kalian songong, malah kalian kotori dengan tanah, malah kalian lempari mata air itu, malah kalian timbun lagi. Oke? Itu aja dari aku. Maaf, agak kurang ataupun gimana penyampaian aku minta maaf. Ya, itulah klarifikasi dari aku. Semoga dapat dipahami. Ini juga udah azan. Ya intinya, kesombongan dan keangkuhan akan menghilangkan apa yang kita banggakan di diri kita. Oke? Tuhan kasih kita rezeki, Tuhan kasih kita kekayaan, Tuhan kasih kita jodoh. Itu semua jika ingin bertahan tergantung kitanya, bukan tergantung Tuhannya. Oke? Tuhan hanya mengasihi, yang mempertahankannya kita sendiri. Oke, semoga kalian dapat pahami apa yang kusampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf. Dan aku sama Odi sampai sekarang fair-fair aja, baik-baik aja.
Aku nggak dendam juga, kita hidup ya, sedangkan kita buat dosa aja Tuhan masih mengampuni, ngapa ada makhluk atau teman kita yang buat suatu kesalahan kita benci? Nggak mungkin. Oke, intinya aku sama Odi baik-baik aja, fair-fair aja. Setiap orang pasti punya kesalahan atau kekhilafan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Awi Horor ya guys. Maaf kata jika kalian agak kurang paham atau berbelit apa yang aku omongin, wajar, karena aku juga ya bingung untuk menjelaskannya gimana. Itu di luar nalar logika aku semuanya. Itu udah hati aku yang berkata ya. Semoga kalian dapat pahami. Assalamualaikum.